Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Jadi selanjutnya ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya ada yang tahu arti iman kepada Allah atau ada yang mengenal asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99? Langsung saja yaitu penjelasannya pada video kali ini. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya. Makna iman dalam pengertian ini adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman menjadi sangatlah penting. Keimanan seorang itu bisa tebal dan bisa juga menipis, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asma Al-Husna atau Asmaul Husna. Selanjutnya kita sambung yang kedua, makna Al-Asma Al-Husna. Selanjutnya kita sambung yang kedua, makna Al-Asma Al-Husna atau makna Asmaul Husna. Artinya ialah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Allah memiliki Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya Allah dengan menyebutnya Allah Al-Asma Al-Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya Allah. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna saja, sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu nama Allah Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpalah batas. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Seperti pohon padi, semakin berisi maka ia semakin menunduk. Selanjutnya nama-nama Allah yang baik yang akan kita pelajari yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti.
Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti adalah hendaklah kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Selanjutnya, nama Allah yang ketiga yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya yang Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah, meskipun suara itu sangatlah pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat yang Maha mendengar adalah kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru atau orang tua kita. Lalu, bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Tentu kita harus sampaikan hal itu kepada lawan bicara kita dengan sikap dan bahasa yang santun. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Selanjutnya yang terakhir, Al-Asma'ul Husna yang kita pelajari yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah lagi. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya akan diliputi kerugian. Yang terakhir, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meyakini dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya yaitu kita harus mengenal asma Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nama-nama Allah yang baik. Dan di sini kita akan mempelajari 4 saja yang tadi, yaitu yang pertama Al-Alim, Maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, Maha teliti. Yang ketiga As-Sami, Maha mendengar.
Dan yang terakhir Al-Basir, Maha Melihat. Ya, dengan kesimpulan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami pembelajaran kali ini. Demikian pembelajaran kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah walhidayah inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.